Windy Ya, mau dimulai, Windy silakan. ya, jadi mungkin gini Pak, eh, kita mulai dari debt to equity ya. Jadi debt to equity Boleh. kita masih rendah Pak, di 0,4, Betul, Pak. 0,34. Jadi masih di bawah 1 ya. Jadi masih aman Pak. Terus kemudian tadi saya tertarik waktu Bapak bilang dilema ya gitu. Jadi mungkin yang bisa kita sampaikan bahwa salah satu program strategis kita adalah memang replanting Pak. Dan itu saya setuju, itu merupakan sebuah keputusan yang dilematis untuk kita. Karena ketika tanamannya tua, kita harus tumbangkan, tanam ulang, kita kehilangan uang kan. Potensinya masih ada, revenue kita hilangkan. Tapi kalau kita tungguin sampai dia benar-benar tua, nanti produktivitas akan menurun. Oleh karena itulah kita masuk ke dalam proyek strategis kita, yaitu melakukan replanting secara regular Pak. Jadi setiap tahun kita akan lakukan replanting sekitar 1.700-1.800 hektar Pak. Dengan begitu kita akan memaintain umur kita akan di rata-rata sekitar 12-13 tahun gitu. Jadi saya rasa kalau memang kekhawatiran Bapak mengenai leverage kita, saya rasa itu juga menjadi salah satu memang yang kita monitor oleh manajemen. Debt kita masih bagus dibandingkan dengan equity kita, gitu. Iya, yang bisa saya tambahkan ini juga Pak Niko, ANJ ini salah satu perusahaan perkebunan sawit yang sangat terdepan dalam praktek-praktek sustainability. Jadi praktek-praktek sustainability yang kita hasilkan ini bukan tanpa manfaat gitu. Loans-nya kita, pinjaman-pinjaman kita dari bank, sebagian besar sudah kita konversi menjadi sustainability link loan. Artinya loan yang dihubungkan dengan kinerja-kinerja sustainability. Pada saat kita mencapai satu KPI yang sudah disetujui dengan para lenders kita mendapatkan diskon, diskon pengurangan suku bunga yang sudah disepakati di awal gitu. Jadi manfaatnya bagi bank juga, karena mereka kan bank ini juga ditargetkan oleh OJK, ditargetkan juga oleh headquarters-nya mereka untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang lebih sustainable, lebih green gitulah ininya. Dan ANJ kita meleverage dari kinerja kita di bidang sustainability untuk juga membantu mengurangi beban dari pinjaman-pinjaman ini. Jadi untuk yang sustainability ini kalau tahun 2022 kita udah melakukan paparan kepada publik mengenai kinerja sustainability kita. Untuk 2023 kita kemarin baru saja diberikan penghargaan oleh KLHK 4 tahun berturut-turut proper emas. Jadi kita mendapatkan 2 proper emas, yaitu yang di Belitung dan Sumatera Utara. Untuk Belitung 4 tahun berturut-turut, yang di Sumatera Utara ANJ Agri itu 3 tahun berturut-turut. Terus kemudian juga 2 proper hijau untuk yang di Kalimantan dan juga Sumatera Utara 2. Untuk yang proper emas sendiri, ANJ sampai saat ini merupakan satu-satunya perkebunan kelapa sawit yang berhasil memperoleh proper emas. Dan di sisi lain juga untuk yang kinerja spot, kita juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu. Terus kemudian juga dari untuk yang ESG rating Sustainalytics, ini yang sedang dalam proses dan kita harapkan akan segera finalisasi di awal 2024. Satu hal lagi kinerja yang sangat membanggakan di kita itu adalah corporate governance, di mana berdasarkan Asia Corporate Governance Scorecard, peringkat ANJ ini naik ke peringkat yang tertinggi, yaitu level 5. Karena kita berhasil membukukan skor 100 lebih, sehingga kita masuk ke peringkat 5, artinya itu leadership di dalam praktek-praktek corporate governance. Nah, hal-hal ini yang kita leverage juga, kita gunakan untuk diskusi dengan bank, untuk mendapatkan tingkat bunga yang favorable, karena kan ini bukannya artinya risiko kepada lenders ini juga lebih rendah. Menarik Pak, menarik. Sustainability link bond Pak ya, itu lebih cheaper. If you can give me a little bit color Pak, emang bedanya berapa Pak diskon yang dikasih itu dengan bonds misalkan yang biasa ya,
if you were to use normal bonds, cost of debt-nya berapa, sama sustainability linked bond gitu Pak, itu diskonnya bisa berapa Pak itu? Diskonnya itu bisa 0,25% di dalam konteks kita ya. Mungkin perusahaan lain bisa berbeda. Saya dengar ada yang lebih rendah gitu, tetapi mungkin itu case by case ya. Tetapi kalau di kita itu bisa sampai 0,25%, dan dengan 25 basis point tersebut, saving yang bisa kita peroleh itu hampir 400.000 US dollar. 400.000 US dollar. And which is cost of debt-nya berapa tuh Pak? Cost-nya jadinya Pak? Maksudnya dalam persentase ininya ya, cost of debt-nya ya. Kita rata-rata sekitar 6% ya, Windy ya. Kalau misalnya kita, mungkin dibedain ya, kalau rupiah kita dapat di 8,13%. Kalau dolar, dolar masih di 5-6% gitu. Ya, jadi blendednya kurang lebih sekitar 6% kita. 6%. 6% is really good Pak. Amazing Pak. Iya. Dan 6% ya bagus, tetapi naiknya udah lumayan tinggi ya karena kenaikan suku bunga dunia. Iya, setelah naik Pak ya. Iya. Dan yang kita juga berupaya meredam untuk mengerem ya penggunaan fasilitas loan kita masih memadai, tetapi kita juga merem penggunaan fasilitas pinjaman-pinjaman ini. Karena walaupun misalnya seperti kemarin kalau saya nggak salah itu BI juga baru rilis mempertahankan suku bunga. Nah, tetapi apakah secara tahun 2024 akan stabil di sisi tersebut? Kan spekulasinya akan di titik tersebut terus kemudian turun. Dolar juga akan di titik tersebut kemudian akan turun. Tetapi ya kita belum tahu lah. Jadi kita akan ambil posisi lebih cautious, hati-hati dalam penggunaan pinjaman-pinjaman ini. Baik. Pinjaman US dollar Pak ya maksudnya Pak ya? Termasuk US dollar, betul. Benar. Jadi kita optimumkan penggunaan cash flow yang kita generate dari operasi kita. Oh, oke. Berarti challenging ya Pak, 2024 nanti tambah 1 sentimen lagi nih harus dilewati. Pak, gitu. Ya industri sawit. Ya, tapi semoga tahun politik ini seharusnya kita tahun politik yang sangat baik lah tahun ini. Dilihat dari kondisinya sejauh ini sangat-sangat kondusif, dan semoga juga investor-investor asing juga semakin yakin dengan investasi di Indonesia. Baik. Luar biasa Pak. Mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir dari saya dan juga Niko. Ini menarik banget. Kita nggak berasa Pak, ini sudah mau 1 jam Pak kita ngobrol, karena tadi memang ada sempat keskip dikit ya Pak. Iya. Gara-gara dari saya ini berkaitan dengan dividen aja Pak ini. Karena kan tiap tahun nih ya bagi nantikan, apalagi kalau kita lihat rasio dividennya itu yang dari tahun 2021 ke 2022 itu naik signifikan Pak, dari 4 ke 43 gitu. Bahkan di tahun 2023 ini di 27,8. Nah, ini tentunya yang tahun depan ini akan jadi semakin menarik, pasti dinantikan oleh para cuan troopers. Nah, apakah di tengah kondisi politik pun di tahun depan ANJT ini akan tetap konsisten Pak membagikan dividen Pak? Ini mungkin bisa dikasih kisi-kisinya aja ya Pak ya. Iya, kita kebijakan dividen kita sangat jelas, dan setiap tahun kita ungkapkan di annual report kita, kebijakan dividen kita maksimum 50%, dan pada saat kita mencetak suatu profit, kita selalu berkomitmen membagikan sebagian dari profit tersebut kepada pemegang saham. Memang mungkin pertanyaannya adalah apakah akan sampai 40% atau bahkan 50%. Ini yang harus kita seimbangkan dengan tadi kan Pak Niko nanya nih mengenai leverage nih, pinjaman-pinjaman. Jadi itu yang harus kita ini. Karena kalau kita berhasil menurunkan pinjaman, ini juga akan bermanfaat kepada para investor. Karena nanti dividen yang kedepannya ini akan beban bunganya kan akan turun nih di situ. Jadi tetapi dari perspektif pembagian dividen, untuk menjawab pertanyaan Pak Daniel, kita berkomitmen untuk terus membagi bagian dari profit tersebut sesuai dengan kebijakan dividen kita. Baik.
Pertanyaan terakhir Pak, sorry dari saya lupa nanya Pak, untuk target Pak di 2023 dan juga di 2024, adakah gambaran begitu Pak untuk target 2023 ini, apakah sudah melewati target yang ditentukan atau masih sedang mengejar targetnya gitu Pak, dan nanti di 2024 apakah akan ada kenaikan Pak, atau mungkin nggak jauh beda dari yang tahun 2023, silakan. Ya, nanti saya akan minta Windy juga tambahkan ya. Jadi untuk tahun 2023, untuk kinerja sampai dengan 11 bulan, produksi kita naik sekitar kurang lebih 5% untuk dari sisi FFB-nya. Terus kalau dari sisi CPO-nya total itu naik di atas dari 3%. Nah, ada 3% ini tidak signifikan dan maksudnya tidak setinggi yang kita harapkan. Karena di awal tahun kita memang ada masalah dengan blokade jalan akibat perubahan aturan dari pemerintah daerah. Itu terjadi di kuartal 1. Tetapi kemudian di kuartal 2 hal-hal tersebut sudah selesai, di mana peraturan untuk pembatasan jalan tersebut sudah dikembalikan ke aturan yang semula. Sehingga kita sudah bisa beroperasi normal kembali untuk membeli buah-buah dari petani. Tetapi akibat dari defisit di kuartal pertama tersebut, kita tidak bisa mengejar, jadi produksi total CPO kita tumbuh sekitar kurang lebih hanya 3%, sedangkan untuk produksi FFB internal kita itu bisa mencapai 5% lebih. Sampai dengan akhir tahun 2023, diperkirakan juga akan berkisar di 5% untuk FFB tersebut. Penjualan juga kurang lebih sekitar 4% sampai dengan 5% penjualan pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk 2024, saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang kita akan fokuskan. Program kerjanya akan terus replanting, karena replanting ini adalah yang mendukung pertumbuhan produksi kita di kedepannya. Terus kemudian yang kedua, tadi kita sempat bahas sedikit mengenai new planting yang ada lahan kita di Sumatera Selatan. Terus kemudian yang ketiga, tadi Ibu Windy menyebutkan perkebunan muda di Papua, di mana untuk perkebunan Papua ini yang kita fokuskan adalah peningkatan kualitas infrastruktur sehingga mempermudah evakuasi buah dari kebun ke pabrik. Jadi ada investasi-investasi yang harus kita tuntaskan untuk peningkatan infrastruktur tersebut. Dan yang tentunya yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, di ANJ ini kita cukup terdepan untuk dalam bidang R&D, dan R&D yang kita arahkan itu kita tidak bertempur di red ocean, artinya R&D kita tidak kita arahkan untuk pengembangan benih, karena banyak perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan benih yang sudah bagus-bagus, jadi mendingan kita beli. Tetapi R&D kita ini adalah R&D yang diarahkan untuk mendukung visi kita dalam menjadi kebun yang regenerative agriculture. Sedangkan untuk proyeksi 2024, mungkin Ibu Windy, silakan Ibu Windy berikan gambaran mengenai target produksi. Untuk 2024 sendiri, kita targetkan ada peningkatan lagi Pak, 5% daripada dari 2023. Di mana sebenarnya kalau Pak Niko udah bilang kan sebenarnya tahun depan kita akan ada challenge ya Pak, efek dari El Nino sendiri. Jadi kita sudah estimasikan ya mungkin peningkatan kita akan sedikit tertahan. Harusnya bisa lebih tinggi tapi tertahan oleh El Nino tersebut. Tapi kita masih meningkat daripada 2023 di 5% Pak untuk produksi. Terus kemudian kalau Pak Lukas tadi bicara soal produksi ya, saya yakin para cuan tropers nih lebih tertarik sama angka USD kan ya Pak ya, daripada produksi ya. Jadi sebenarnya saya nggak bisa memberikan forward looking statement kepada teman-teman semua, tapi mungkin saya bisa kasih sedikit clue lah untuk para cuan tropers. Jadi kalau kita lihat ya, kita flashback history quarter by quarter ya. Waktu di kuartal pertama kita kan loss sekitar 3,9 juta. Lalu di kuartal kedua, only quarter 2 kita mencetak profit 1,1 juta. Lalu only quarter 3 kita mencetak profit 5 juta. Jadi sebetulnya kalau Bapak lihat trennya, tren kita itu memang begini, terus mencapai peak nanti akan mulai menurun lagi di kuartal 1. Jadi kita semua berharap bahwa nanti akhir tahun semoga ada kabar baik.
kontribusinya semakin positif dan kita bisa cuan semuanya untuk para cuan tropers gitu. Amin. Amin. Semakin gede bottom line profit, kata Pak Lukas, ada 40-50% untuk dividen ya. Wah, ini menarik banget ini untuk Pak Troopers gitu ya, untuk mengakumulasi, karena kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya hari ini tutup di 715 ya, dan untuk year to date high-nya ini juga luar biasa, ada di kisaran nyaris bahkan lebih dari 1000-an ya. Jadi memang kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya pun fluktuasinya juga menarik untuk diperhatikan oleh para cuan troopers. Tadi ada yang bilang undervalue ya, kalau dilihat dari pergerakan year to date-nya ya, ada potensi juga untuk kembali lagi menyentuh level year to date high-nya tentunya, karena kalau kita ngelihat ini dari indikator RSI belum ada indikasi overbought atau jenuh beli, jadi ada kemungkinan besar memang para investor juga masih tertarik untuk memperhatikan emiten ANJT, dan juga dari sisi bandarmologi ya. Jadi jangan lupa teman-teman cuan troopers, di aplikasi Spot itu ada yang namanya indikator bandarmologi. Jadi kita bisa melihat lebih banyak yang kekuatan beli atau lebih banyak yang kuat jual. Hari ini kalau kita lihat ya, lebih banyak yang HK alias lebih banyak yang beli ya. Jadi nanti bisa dilihat aja di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Ini mengindikasikan memang para investor nih lagi favorable nih ya, lagi milih emiten-emiten seperti ANJT untuk di HK atau untuk dibeli gitu ya, hajar kanan gitu kalau kata-kata para cuan troopers. Jadi disclaimer on untuk para cuan troopers, dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Lukas dan juga Ibu Windy atas waktunya